Orang yang mulutnya bau kopi itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis, yastaghfiru lahul malaikah. Kalau malaikat memintakan ampun hadirat Allah Subhanahu wa taala, mulutnya manusia yang bau kopi, bukan bau rokok ya. Bau Kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayuhal ikhwah, a'azanillah wa ayakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam video kali ini sahabat ya, saya akan membahas masalah hadis, yang mana hadis ini sekarang lagi fenomenal, yang keluar dari lisan-lisannya para habaib sufi atau para ulama-ulama sufi, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengeluarkan hadis yang bunyinya tentang kopi ya, atau keutamaan kopi. Padahal secara logika saja ya sahabat, mungkin kita pasti akan bertanya-tanya, apa mungkin ya di zaman Rasulullah SAW yang belum ada kopi, terus Rasulullah SAW itu mengeluarkan hadis tentang keutamaan kopi? Karena di zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan ulama yang 4 saja, kopi itu belum keluar ya. Tapi bisa-bisanya ya hadis kopi ini keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan buatnya mamata fi batni qahwah dakhul jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Orang yang mulutnya bau kopi itu diistighfari malaikat. Lu mosok mek gara-gara kopi. Kira permen kopi kok udah laris aja. Pokoknya bau kopi. Dikaji ulama, lu kenapa? Oh iya. Orang yang mulutnya bau kopi itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis, yastaghfiru lahul malaikah. Kalau malaikat memintakan ampun hadirat Allah Subhanahu wa taala, mulutnya manusia yang bau kopi, bukan bau rokok ya. Bau Ada beberapa kisah tentang kopi, diantaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadithni bihadithin, tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Madama ta'mul qahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Setahu saya sahabat ya, kopi ini para ulama berkata bahwa pertama keluar itu di akhir-akhir abad ke-10 Hijriah katanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Badrussalam berikut ini. Coba kita simak. Ustadz, Anda ini kan suka ngopi, Ustadz. sama, Anda juga. Terus tuh belakangan ada rame Ustadz di sosial media tuh. Katanya ada yang bilang kalau orang yang minum kopi itu hadisnya selalu bakal diampuni sama malaikat, Ustadz. Bener nggak ampun? Dimintakan ampun, Ustadz, sama malaikat. Bener nggak Ustadz hadisnya, Ustadz? Ya, super tidak benar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah nggak ada kopi. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya bahkan di zaman imam yang 4 juga nggak ada. Disebutkan oleh para ulama, kopi itu baru muncul di kalangan dikenal oleh para ulama itu sebelum abad ke-10 Hijriah. Akhir belakangan, ketika munculnya kopi ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kopi mubah, boleh, pada asalnya boleh. Apalagi di zaman sekarang setelah diteliti, kopi itu mempunyai banyak khasiatnya secara kesehatan dan yang lainnya, Masya Allah. Tentu ini perkara yang bagus gitu kan, masuk di dalam yang Allah sebutkan dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Karena ini sifatnya thayyib, maka Masya Allah. Demikian pula
Ini termasuk thayyibat yang disebutkan dalam Al-Quran karena banyaknya khasiat-khasiatnya gitu kan. Cuma untuk diyakini bahwasanya malaikat memohonkan ampunan buat orang yang minum kopi, ini tidak boleh menisbatkan kepada Rasulullah. So, kalau kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, Rasul sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Ngeri banget ya. Untuk sahabat semuanya ya, setelah kita menyimak video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita jangan mudah ya terpengaruh tentang hadis-hadis palsu yang sekarang ini beredar. Salah satunya yaitu ya tentang hadis kopi ini. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan juga kepada kita bahwa ada ancamannya jika kita berani menyebarkan tentang hadis-hadis palsu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Badu Salam tadi ya. Kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, Rasul sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Semoga video saya ini sahabatnya bermanfaat agar kita kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam memilih-milih hadis yang kita amalkan ya tentunya. Karena ini ya itu tadi ada ancamannya dari Rasulullah SAW. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.